Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu faman yudlil fala hadiyalah. Bismillahilladzi la yadurruhu ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas sami'ul 'alim. Bismillahilladzi la yamutu abada wa dafa'tu ankum su'a bi alfi la ilaha illallah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-fatihi lima uhlika wal khatimi lima sabaq nasirul haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Amma ba'd. Anak-anakku semuanya, kelas 12 Madrasah Negeri Batang yang berbahagia, yang sangat saya banggakan, dan seluruh pemirsa yang menyaksikan video ini, semoga kita, keluarga kita, guru-guru kita, orang yang kita sayangi selalu dikaruniai kesehatan, selalu dikaruniai kebahagiaan, selalu dikaruniai kesuksesan, selalu dikaruniai kemudahan dan keridhaan Allah Subhanahu wa taala, serta semoga selalu dikaruniai keberkahan ilmu, keberkahan rezeki, keberkahan umur, dan keberkahan keturunan yang solih solihah. Amin amin ya rabbal alamin. Pertama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala biqauli alhamdulillahi rabbil alamin, atas nikmat Allah Subhanahu wa taala yang tidak bisa kita hitung nilai dan jumlahnya. Dari mulai nikmat kita bisa bangun tidur, nikmat bisa menghirup udara secara bebas dan gratis, nikmat bisa menggerakkan sendi-sendi yang ada pada tubuh kita, nikmat bisa mengedipkan mata, nikmat bisa menggoyangkan telahiratan dan sebagainya. Nikmat-nikmat yang lain yang tidak bisa kita hitung nilai dan jumlahnya, anak-anak. Salawat dan salam marilah kita haturkan kepada uswasana kita, suri tauladan kita biqauli Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Semoga kita, keluarga kita, kedua orang tua kita, guru-guru kita, orang yang menyayangi kita, kelak di hari kiamat mendapatkan syafaatul uzma min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, pertolongan yang agung dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin amin ya rabbal alamin. Anak-anakku semuanya dimanapun berada, sebelum anak-anak menyaksikan video ini, alangkah lebih banyak ditoto niate. Bismillah niat ingsun thalabul ilmi lillahi ta'ala. Bismillah niat ingsun thalabul ilmi buat kebodohan karena Allah ta'ala. Yang selanjutnya mari kita berdoa terlebih dahulu, ya, semoga kita dikaruniai kecerdasan, kefahaman, dikaruniai kejernihan pikir, ya, kesucian hati dan lain sebagainya, yang menjadi hajat kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, wa thumma ila jami'il malaikatillah wal muqarrabin, wa thumma ila jami'il anbiya wal mursalin, wa thumma ila jami'i ashabi Rasulillah ajma'in, wa thumma ila abaina wa ummahatina wa jaddina wa jaddatina khalina khalidina asdiqaina wa syamsyaikina syai'un lillah wa lahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Mari kita baca bersama-sama doa yang ada di atasnya ini, ya, yang di ini, dengan membaca 3 kali, ya. Bisa bersama-sama dengan saya, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alaina hikmataka wanshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Sekali lagi. Allahumma aftah alaina hikmataka wanshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Lagi. Allahumma aftah alaina hikmataka wanshur alaina min khazaini rahmatika
ya arhamar rahimin. Alhamdulillahirabbil alamin. Qala al-musannif rahimahullahu taala wa nafa'ana Allahu bihi wa bi ulumihi fid dharaini. Amin amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anakku semuanya dimanapun berada, semoga tetap sehat dan semangat dalam thalabul ilmi. Pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan sharing bersama-sama, kita akan diskusi bersama-sama berkaitan dengan amal ma'ruf nahi mungkar. Amal ma'ruf nahi mungkar. Amar ma'ruf nahi mungkar artinya apa? Amar ma'ruf itu mengajak kepada kebaikan, ya, kepada kebaikan. Nahi mungkar dan mencegah kemungkaran, kemaksiatan, keburukan, hal-hal yang melanggar aturannya Allah. Jadi amar ma'ruf nahi mungkar adalah memerintahkan, mengajak untuk melakukan kebaikan dan mencegah melakukan kemungkaran, keburukan atau kemaksiatan. Itu. Terus di samping nanti kita akan membahas kandungan makna dari surat Ali Imran ayat 104, terus surat Ali Imran ayat 110 dan surat Al-Maidah ayat 78, 80 dan nanti dilanjutkan dengan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abu Sa'id. Oke, kalau sudah anak-anakku semuanya, sebelum melanjutkan, yang saya harapkan anak-anak sudah dalam keadaan wudhu, ya, sudah dalam keadaan wudhu, dan anak-anak sudah mempersiapkan buku digitalnya, dibuka buku digitalnya, ya, yang sudah saya share itu dibuka, ya, kalau tidak salah di halaman berapa ini, ya, halaman 61 anak-anak, silahkan dibuka halaman 60, halaman 61, di halaman 61 ini, ya. Terus selanjutnya anak-anak, kalau seumpamanya ada sesuatu yang penting silahkan sambil dicatat, ya. Kalau seumpamanya ada hal-hal yang perlu ditanyakan, nanti bisa ditanyakan japri kepada saya ataupun melalui WA grupnya. Nanti kita diskusi bersama-sama di sini. Oke. Langsung saja kita akan yang pertama akan membahas dari Quran surat Ali Imran ayat 104. Sudah siap anak-anak? Sudah dibuka bukunya? Sudah dalam keadaan wudhu? Sudah siap buku tulisnya? Kalau sudah, mari kita baca bersama-sama Quran surat Ali Imran ayat 104. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. صدق الله العظيم. Bismillahirrahmanirrahim. Surat Ali Imran ayat 104. Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair. Ya, dan hendaklah ada di antara sampeyan, di antara segolongan umat untuk apa? Yad'una ilal khair, untuk mengajak kepada kebaikan. Seumpamanya dalam satu kampung setidaknya ada yang mengajak kebaikan, ya, mengajak kepada kebaikan. Lah kalau seumpamanya tidak ada kemungkaran, tidak dirubah ataupun tidak ada yang mengajak kebaikan, jangan salahkan Allah ketika Allah menurunkan ujiannya ataupun menurunkan peringatannya melalui musibah, melalui bala, melalui penyakit dan sebagainya, ya. Yang pertama, perintah untuk menyeru kepada kebaikan. Wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar, dan perintah untuk beramal ma'ruf nahi mungkar, ya, mengajak kepada kebaikan dan mencegah kepada kemungkaran. Mungkar itu hal-hal yang merusak, hal-hal yang kemaksiatan, keburukan, hal-hal yang melanggar aturannya Allah, ya. Ini amar ma'ruf nahi mungkar harus ada. Kalau seumpamanya tidak ada, ya seperti itu. Dan salahkan Allah kalau Allah memberikan peringatannya melalui bala, ya, melalui bala. Hati-hati itu anak-anak, ya. Setidaknya ada satu golongan
di antara umatnya itu ya yang mengajak kepada kebaikan, yang menyeru kepada kebaikan, yang mencegah kepada kemungkaran. Jangan dibiarkan saja. Jangan dibiarkan saja ketika ada kemungkaran. Wa ulaika humul muflihun, dan mereka itulah tergolong orang-orang yang beruntung. Barang siapa yang mau mengajak kepada kebaikan, yang menyeru kepada kebaikan, yang mencegah kepada kemungkaran, maka kita tergolong orang-orang yang beruntung, ya. Ya. Karena wajib anak-anak, ya, wajib bagi umat Islam untuk amal ma'ruf nahi mungkar. Ya, bahkan kita itu termasuk orang-orang yang nanti di surat Al-Imran ayat 10 ya. Kita itu termasuk tergolong orang-orang yang sempurna, akan tetapi kesempurnaan itu tidak akan disanding oleh kita sebagai manusia ciptaannya Allah, makhluk ciptaannya Allah, ketika kita belum beramal ma'ruf nahi mungkar, ya. Walaupun mohon maaf anak-anak, ketika kita mengajak kemungkaran, lebih-lebih di zaman-zaman yang sekarang yang menuju zaman akhir ini, pasti ketika kita mengajak kebaikan pasti banyak yang menentang, ada yang menentang anak-anak. Mulai dari diejek, dinyek, ya. Mulai dari dan lain sebagainya lah. Banyak godaan, ya. Banyak tantangan anak-anak, ya. Karena sudah jelas huffatul jannatu bil makarimi wa huffatin naru bisyahwati. Karena jalan menuju surga itu sedikit, ya. Dan sebetulnya modal kita untuk jalan menuju surga itu sedikit, tidak membutuhkan banyak modal. Tapi yang ikut itu sedikit. Karena kenapa? Tidak sesuai, tidak waufatin naru bisyahwati. Kalau kebalikannya jalan menuju neraka itu sesuai dengan syahwat manusia, ya. Bayangkan ketika kita mau melakukan kebaikan, tidak perlu modal anak-anak, ya, tidak perlu modal. Kebalikannya kalau kita mau bermaksiat butuh modal. Tapi kenapa, ya, yang jalan kemaksiatan, jalan menuju neraka itu banyak yang ikut, karena itu merupakan godaan syaitan, ya. Ya, jadi kalau kita mau beruntung dalam artian ketika kita mau mengajak kepada kebaikan, pasti kita akan mendapatkan double pahala. Seperti yang bab 1 dulu saya sampaikan, ya, itu kita akan mendapatkan pahala jariyah. Pahalanya mengalir terus, ya, walaupun kita sudah tidak melaksanakan, ya. Tetaplah ajak kebaikan, tetaplah amar ma'ruf, mengajak kepada kemakrufan, kepada kebaikan. Ya, jadi inti dari surat Al-Imran ayat 104 adalah apa? Perintah untuk mengajak kebaikan, menyuruh kepada kemakrufan, kebaikan, ya, dan mencegah kepada kemungkaran. Kalau kita mau amar ma'ruf, maka kita tergolong orang-orang yang beruntung. Selanjutnya surat Ali Imran ayat 110. Sampun siap? Kalau sudah siap, mari kita baca bersama-sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kuntum khayra ummatin ukhrijat lin-nasi ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkari wa tu'minuna billah. Walau amana ahlul kitab lakana khayran lahum minhumul mu'minuna wa aktsaruhumul fasiqun. Shadaqallahul azim. Anak-anakku semuanya dimanapun berada, di dalam surat Al-Imran ayat 110 ini, ya, masih ada kaitannya tentang perintah untuk amar ma'ruf nahi mungkar. Bismillahirrahmanirrahim. Kuntum, sampean kabeh kuwi khaira ummatin, sebaik-baiknya umat, ukhrijat linnasi, yang dilahirkan, ya, manusia, ya. Kita tergolong makhluk yang
baik, yang sebaik-baik ciptaan, yang sempurna, dibandingkan mohon maaf hewan hanya dikaruniai nafsu saja, sehingga hewan tidak berpikir, tidak bisa membedakan mana baik mana buruk. Kebalikannya malaikat hanya dikaruniai apa? Hanya dikaruniai akal, tidak dikaruniai nafsu. Gaweane mung ibadah, zikir, ibadah, anut perintah Gusti Allah. Lah manusia di antara keduanya, di antara malaikat dan di antara hewan, ya, ia memiliki nafsu, ia memiliki akal. Makanya manusia itu termasuk sebaik-baik umat, sebaik-baik ciptaannya Allah. Lah predikat sebaik-baik umat itu tidak disanding manusia kalau tidak melakukan dua hal. Apa itu? Yang pertama amar ma'ruf nahi mungkar. Ya, kita belum tergolong orang-orang yang sempurna, kita belum tergolong umat yang baik kalau kita belum melakukan amar ma'ruf nahi mungkar. Ya, menyeru kepada kebaikan dan mencegah kepada kemungkaran. Ya, itu yang pertama. Kalau kita mau dianggap Allah sebagai umat yang baik, sebaik-baik umat, maka yang pertama kita harus amal ma'ruf nahi mungkar. Yang kedua, wa tu'minuna billah, dan beriman kepada Allah, ya, menganggap adanya Allah, menganggap berusaha sekuat tenaga untuk menghadirkan Allah pada diri kita. Ya, itu. Ya, jadi kita belum tergolong orang-orang ataupun umat yang baik jika belum melaksanakan amar ma'ruf nahi mungkar. Yang kedua, ketika kita belum beriman kepada Allah. Ketika kita mau beramal amar ma'ruf nahi mungkar dan mau beriman kepada Allah, maka kita tergolong orang-orang ataupun umat yang baik, sebaik-baiknya umat. Walau amana ahlul kitab lakana khairan lahum. Dan seumpamanya para ahli kitab itu non muslim, ya, mau beriman walau amana, nalikane gelem beriman sapa ahlul kitab, ya, lakana khairan lahum, maka itu lebih baik, ya. Tapi ahli kitab, ya, non muslim itu menganggap adanya Allah, adanya Tuhan, adanya Allah, adanya Tuhan selain Allah, ya. Minhumul mu'minuna wa aktsaruhumul fasiqun. Minhumul mu'minuna, sebagian di antara mereka ada yang beriman, wa aktsaruhumul fasiqun, tapi sebagian besar mereka adalah orang-orang yang fasik, ya, yang fasik. Ya. Jadi inti dari surat Ali Imran adalah apa? Perintah untuk beramal ma'ruf nahi mungkar dan beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Lanjut surat Al-Maidah ayat 78-80. Sampun? Are you ready? Dibaca bareng-bareng nggih. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون كانوا لا sebentar. Kanu la yatanahawna 'an munkari fa'aluhu labi'sa ma kanu ya'malun. Tara katsiran minhum yatawallawna alladhina kafaru labi'sa ma qaddamat lahum anfusuhum. الذين كفروا لبئس ما قدمت لهم أنفسهم أن سخط الله عليهم وفي العذاب هم خالدون.
Sadaqallahul azim. Ya. Ini gambaran tentang orang-orang kafir ya dari Bani Israel ya. Bismillahirrahmanirrahim. Lu'inal ladzina kafaru, dan laknat sapa wong-wong kafir min Bani Israil saking Bani Israil. Ala lisani Dawud, saking lisani Dawud, wa Isa bin Maryam, dan Isa ibni Maryam. Ya, jadi orang-orang kafir dari Bani Israil itu dilaknat ya, oleh siapa? Ya, oleh dari dengan lisannya Nabi Dawud dan Nabi Isa. Ya. Kenapa demikian? Karena apa? Karena dzalika bima asaw wa kanu ya'tadun. Mereka itu berlebihan atau melampaui batas. Ya. Mereka tidak mau tidak melarang tindakan mungkar yang mereka perbuat. Mereka tidak mau beramar ma'ruf nahi mungkar. Orang-orang kafir dari Bani Israel itu ketika ada orang yang melakukan kemungkaran, melakukan kemaksiatan, dibiarkan saja. Tidak ada yang mau mengingatkan, tidak ada. Ya. Ya. Sesungguhnya umat buruk, sesungguhnya amat buruklah apa yang selalu mereka perbuat. Ya. Jadi di sini disimpulkan orang-orang yang tidak mau beramar ma'ruf itu termasuk orang-orang yang buruk ya, yang dilaknat bahkan ya. Terus kanu la yatanahawna 'an munkar ya. Mereka itu saling tolong menolong dalam kemungkaran ya. Fa'aluhu labi sama kanu yaf'alun ya. Dan selalu melarang tindakan mungkar yang mereka perbuat ya. Dari surat Al-Maidah ayat 78-80 ini ya menjelaskan bahwasanya kewajiban untuk beramar ma'ruf nahi mungkar ya. Allah menunjukkan umat dilaknat melalui para nabinya karena kenapa? Karena tidak mau beramar ma'ruf nahi mungkar, tidak mau mengingatkan kepada orang-orang yang berbuat kemaksiatan ya, tidak ada yang mengajak kepada kebaikan ya. Mereka dilaknat karena tidak mengerjakan amar ma'ruf nahi mungkar ya, bahkan mereka mengerjakan kemungkaran ya. Yang dimaksud di dalam ayat ini adalah orang-orang Yahudi. Selanjutnya di dalam surat ini juga menjelaskan tentang perilaku buruk orang Yahudi anak-anak, yaitu mereka saling menolong dengan orang-orang musyrik ya. Mereka bersekongkol untuk memerangi orang-orang yang beriman ya. Karena perilaku tersebut mereka dikutuk dan dimurkai Allah Subhanahu wa taala, yaitu berupa mendapatkan mendapatkan wa fi adzabihum khalidun, akan mendapatkan azab, akan mendapatkan siksa yang kekal, yang abadi ya. Nah, itu inti dari surat Al-Maidah ayat 78-80. Lanjut hadisnya, hadis riwayat Imam Muslim dari Abu Sa'id. Saya yang baca ditirukan ke anak-anak ya. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Faqala Abu Sa'idin amma hadza faqad qada ma alaihi sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi fa in lam yastati' fa bilisanihi fa in lam yastati' fa biqalbihi wa dzalika ad'aful iman. Rawahu Imam Muslim. Bismillahirrahmanirrahim. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abu Sa'id ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu, Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sampun sabda dawuh ngendika
man sapane wong ro'a kang weruh sapa man mingkum di antara sampean munkaran yang melakukan kemungkaran kemaksiatan. Barang siapa yang melihat kemungkaran kemaksiatan fal yughayyirhu, maka kita diwajibkan untuk merubahnya, mengubahnya. Yang pertama stepnya adalah biadi, dengan tangannya anak. Ya. Tangan di sini adalah bisa dimaknai sebagai kekuasaan. Seumpama anak-anak ada yang jadi bupati seumpama, ya. Maka ketika di daerah yang anak-anak pimpin, ketika nanti jadi bupati itu ada yang melakukan kemungkaran, maka anak-anak harus segera ya mencegah kemungkaran. Seumpama dibuat aturan, ya dan lain sebagainya dengan biadihi, dengan kekuasaan. Biadihi di sini juga bisa berarti tangan secara fisik. Tapi ingat, seumpama yang dulu saya pernah sampaikan, ketika ada anak kita yang umur 7 tahun, 10 tahun kok orang gelem nglakoni salat, maka fadribu, kita diperintahkan untuk memukul. Tapi ingat, memukulnya ini jangan diiringi dengan emosi dan kemarahan. Diniati, ya Allah Gusti, niat ingsun ngambleng, niat ingsun mukul anak saya ben anakku berubah. Ya. Fa in lam yastatine, seumpamane orang mampu dengan tangan, orang tidak memiliki kekuasaan, ya, maka kita diperintahkan untuk merubah fabilisanihi, dengan lisan, ya. Ya, dengan lisan. Dengan lisan itu bagaimana? Ya dengan mengingatkan. Seumpama ada temanmu yang mau mohon maaf, yang mau minum, ya diingatkan, Mas, ojo kuwi haram, dosa, ya, dengan lisan. Fa illam yastatine, seumpamane orang mampu dengan tangan, orang mampu dengan lisan, maka yang terakhir adalah fabiqalbihi, dengan hati anak-anak, ya. Ya, dengan hati maksudnya apa? Ya satu, seumpama ada temenmu yang mau ngajak dengan sampean maksiat, maka sampean menolak dengan cara yang baik. Atau fabiqalbihi di sini dengan mendoakan. Seumpama wis panduane angel orang berubah, ya, dengan aturan tidak berubah, maka didoakan. Tapi wadzalika ta'aful iman, seumpamanya kita hanya merubah dengan hati saja, tidak merubah dengan lisan, maka kita tergolong orang yang lemah imannya, ya. Jadi stepnya dalam kita merubah kemungkaran itu, yang pertama adalah dengan tangan. Arti tangan itu bisa diartikan sebagai kekuasaan, bisa diartikan secara fisik tangan, ya. Kalau seumpamanya tidak mampu, maka step cara yang kedua adalah fabilisanihi, dengan lisan, dengan mengingatkan, ya, ngiluke. Nek seumpamane dengan tangan tidak mampu, dengan lisan tidak mampu, yang terakhir adalah fabiqalbihi, dengan hati, dengan mendoakan. Mungkin itu saja anak-anak yang dapat saya sampaikan, sambil diresum nggih anak-anak nggih, sambil diresum apa yang tadi sudah saya sampaikan. Ya, semoga kita diberikan kekuatan dan kemudahan Allah Subhanahu wa taala dalam mengajak kebaikan, ya, dan mencegah kepada kemungkaran. Semoga kita selalu dikaruniai kekuatan untuk selalu beribadah dan berbuat baik kepada sesama dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga yang sedikit ini bisa bermanfaat di dunia sampai di akhirat. Semoga kita selalu semangat dalam thalabul ilmi, semangat dalam menambah ilmu pengetahuan kita, walaupun di masa pandemi ini tidak menjadi alasan, tidak menjadi faktor penghambat kita untuk tetap berthalabul ilmi. Selalu berdoa, semoga pandemi ini segera berakhir dan kita bisa berjumpa kembali. Dan jangan lupa anak-anak, doakan juga kedua orang tuamu
semoga kedua orang tuamu selalu diberikan kemurahan rezeki, rezekinya yang barokah, yang manfaat, yang banyak ya anak-anak, untuk modal kita, modal kalian thalabul ilmi. Semoga kedua orang tua kita selalu sehat ya. Semoga kedua orang tua kita selalu dipanjangkan umurnya, ya diberikan keberkahan umurnya, sehingga kita mampu membalas jasa beliau, sehingga beliau mampu melihat kesuksesan kita. Amin amin ya rabbal alamin. Segala kekurangan, segala kekhilafan, segala sesuatu yang kurang berkenan di hati anak-anakku semuanya, saya mohon maaf yang seikhlas-ikhlasnya. Segala kebaikan semata-mata datangnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.